Selamat malam, kami dari kelompok satu untuk tugas proyek P3TIK. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Budiawan, M. Sukardi Haikal, Evelyn Dwi Putri Septiani, dan Agni Nafitri. Kami akan mempresentasikan proposal proyek yang ditugaskan di mata kuliah ini. Aplikasi kami berjudul Maintenance Management System. Tentang MMS, Maintenance Management System atau manajemen pemeliharaan adalah serangkaian proses memelihara aset dan sumber daya perusahaan sambil mengontrol waktu dan biaya. Setiap perusahaan harus mengatur strategi agar proses maintenance berjalan efisien. Dengan kebutuhan ini, maka kami membangun sebuah aplikasi Maintenance Management System atau MMS agar memudahkan perusahaan dalam hal ini. MMS merupakan aplikasi berbasis website yang dibangun dengan tujuan untuk menjaga aset perusahaan agar tetap dalam kondisi baik. MMS dapat mengoptimalkan proses pemeliharaan berjalan dengan lancar dan efisien, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelacakan, pengendalian, hingga pengevaluasian. Fitur dan fungsi dari aplikasi yang kami bangun ini, yang pertama adalah LKH. LKH merupakan pembuatan laporan harian. Di sini klien dapat memilih jenis kegiatan, menginput waktu, memilih jenis mesin, memasukkan keluhan, penguraian kerja yang diperlukan, memilih status, serta pelaksana, dan juga ada rekod pembuat laporan. Kemudian fitur selanjutnya adalah checklist preventif yang berfungsi untuk menjadwalkan durasi yang dibutuhkan, serta status pemeliharaan. Kemudian selanjutnya ada breakdown existing, menampilkan seluruh laporan masuk dan aksi yang sudah dilakukan mengenai laporan tersebut, yaitu laporan LKH. Kemudian ada TPM. TPM di sini berfungsi untuk pelaporan keluhan mesin, dan yang selanjutnya adalah laporan yang berfungsi untuk melihat laporan preventif dan menampilkan pencapaian dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian ada surat jalan yang berisikan halaman pembuatan surat jalan bengkel. SPK bengkel membuat surat perintah kerja, serta master data yang berisikan data departemen, section, mesin, master unit, mesin, akun, karyawan, dan rekanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman rekan saya, Mbak Agni, silakan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai alasan dibuatnya aplikasi MMS ini, tujuan serta manfaatnya. Alasan pembuatan maintenance management system ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada perusahaan yang berfokus pada bidang maintenance. Sistem ini dirancang untuk membantu mengorganisir dan menyelaraskan semua kegiatan maintenance di perusahaan, mulai dari mengelola permintaan maintenance hingga melakukan pendataan laporan, sehingga memastikan kelancaran seluruh proses di dalam perusahaan tersebut. Next. Nah, manfaat dari dibuatnya aplikasi MMS ini yang pertama yaitu untuk membantu mengorganisir kegiatan maintenance dengan lebih efisien, sehingga memastikan bahwa setiap langkah dalam proses perawatan dilakukan secara teratur dan terkoordinasi. Manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mempermudah penanganan permintaan maintenance yang masuk, sehingga memungkinkan respons cepat dalam menangani permintaan tersebut dan pemantauan yang lebih baik terhadap proyek-proyek maintenance yang sedang berlangsung. Kemudian yaitu untuk mendukung pendataan laporan, memungkinkan perusahaan untuk melacak dan memelihara catatan maintenance dengan lebih baik yang dapat digunakan untuk analisis kinerja dan perencanaan perusahaan untuk kedepannya. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu untuk peningkatan produktivitas. Dengan proses yang terorganisir dan efisien, perusahaan dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan maintenance, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mas Haikal. Selanjutnya ada
keunikan dari aplikasinya atau unique value-nya. Yang pertama tuh keunikannya dia menggunakan web base. Jadi web base ini memberikan kebebasan akses tanpa batasan geografis melalui platform web dengan kemampuan untuk diakses dari perangkat apapun yang terhubung ke internet. Sistem ini memungkinkan manajer perawatan untuk mengelola jadwal perawatan, memantau kinerja peralatan, dan mengatur tugas perawatan dari mana saja kayak itu. Hal ini memastikan kelancaran operasional tanpa terikat pada lokasi fisik, memungkinkan respon cepat terhadap kebutuhan perawatan. Yang kedua itu ada generate text maintenance secara otomatis. Jadi secara otomatis mengatur tugas perawatan berikutnya segera setelah tugas yang sedang berjalan selesai. Dengan otomatisasi ini, peralatan tetap dalam kondisi optimal tanpa adanya cedera dalam jadwal perawatan. Dari perawatan preventif hingga prediktif, setiap tugas dijadwalkan secara tepat waktu, meminimalkan downtime dan memastikan operasi yang lancar. Yang ketiga itu fitur pengarsipan surat menyurat. Jadi tidak hanya mengelola perawatan peralatan, tetapi juga menyediakan kemampuan untuk menyimpan dan mengakses surat menyurat terkait perawatan secara terorganisir. Dengan fitur pengarsipan yang terintegrasi, pengguna dapat dengan mudah mengakses dokumentasi penting seperti manual, instruksi, atau riwayat perbaikan yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan dokumentasi yang akurat. Kayak itu. Dan yang terakhir itu ada fitur monitoring mesin melalui scan QR code. Melalui teknologi QR code ini, pengguna aplikasi dapat dengan cepat memantau dan mengevaluasi kesehatan serta riwayat peralatan. Dengan hanya melakukan pemindahan QR code, informasi penting tentang peralatan seperti riwayat perawatan, kondisi terkini, atau instruksi pemeliharaan tersedia secara instan. Jadi kemampuan ini memungkinkan identifikasi cepat masalah, pengambilan keputusan yang tepat, dan tindakan perawatan yang efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Budiawan. Oke, terima kasih Mas Haikal. Di sini saya akan menyampaikan tentang model pengembangan siklus pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Kita memakai model V-shape model atau model V. Ini adalah turunan dari waterfall. Kami memilih model ini karena sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Kemudian dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil, di mana requirement sangat mudah dipahami. Selanjutnya, mudah untuk memanage karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Jadi model V ini sebenarnya seperti waterfall dari atas ke bawah, kemudian naik lagi. Naik lagi ini sebenarnya hubungan dari satu kanan dan ke kiri. Jadi misalnya nih, yang pertama requirement analysis, kemudian sistem desain, kemudian arsitektur desain, modul desain, kemudian coding. Setelah coding ini akan diuji lagi, diuji balik. Modul desain ini akan diuji di unit test. Kemudian arsitektur desain ini nanti diujinya melalui integration test. Kemudian sistem desain diuji melalui sistem test. Kemudian yang requirement ini tadi akan dilakukan user acceptance test atau penerimaan gitu ya. Kemudian untuk tool project management, kita menggunakan monday.com. Yang pertama, monday.com kita pilih karena fleksibel, bisa diakses melalui web browser, meskipun ada aplikasinya di desktop juga. Kemudian mudah dalam berkolaborasi. Selanjutnya, ini gratis, ada fitur gratisnya ya. Jadi fitur dalam versi gratis sudah sangat memadai lah, sudah powerful untuk mengelola proyek yang kecil. Kemudian informatif, tampilan-tampilannya sudah oke ya, sudah menampilkan apa yang diminta oleh kita sebagai pelaksana proyek. Nah, di sini akan saya tampilkan project board yang sudah kami buat. Ini project board pertama ini adalah untuk PPT proposal project, yang dimana pembuatan proposal ini salah satu dari project itu sendiri. Jadi kita sudah membuat di dalam monday.com ini, kita tugaskan satu persatu, misalnya project untuk membuat PPT A dan B, ini adalah Mbak Evelyn, kemudian C dan D
Dan Mbak Agni, D dan E ini Mas Haikal, F dan G ini untuk saya sendiri. Untuk Zoom meeting ini udah selesai, nanti kita centang selesai di sini, kita tandai statusnya menjadi done. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan stack. Ini adalah sebenarnya untuk selanjutnya ya, jadi ini adalah grup task selanjutnya. Mungkin demikian pemaparan dari tim kami. Kami ucapkan terima kasih.